Amanat Ketua Yayasan Asyahidul Kabir Sumber Batu, Belumbungan, Larangan, Pamekasan akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Munzir Khalil. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin ud'uni astajib lakum wa qala fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sadatinal ulama al-kiram wal asatidal a'izza, segenap para ulama, para kiai yang hadir di majelis ini, utamanya segenap majelis pengasuh Pondok Pesantren Asyahidul Kabir Sumber Batu, segenap para kiai, para tokoh masyarakat, wali, siswa dan siswi purna siswa pada pagi hari ini, mulai dari tingkat MI sampai MA, segenap jajaran kepala madrasah, segenap jajaran al-asatidz wal ustadzat yang hadir pada pagi hari ini, segenap hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tidak lupa juga segenap siswa-siswi purna siswa mulai dari MI sampai MA yang kami cintai. Kita pada pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di majelis ini di dalam rangka lepas pisah siswa terakhir dari tiga tingkatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yang terbagi menjadi 3 acara. Pagi hari ini adalah MI, MTS, MA. PAUD 3 kapan? PAUD dan 3 besok pagi, sedangkan besok siang khusus MDTA, MDTW dan MDTU. Semoga acara yang terlaksana pada pagi hari ini, yang akan terlaksana besok pagi, dan yang akan terlaksana besok siang, begitu juga acara haflatul imtihan yang dimulai pada pagi hari ini dan berakhir pada malam Rabu tanggal 22 Dzulhijjah, bisa berjalan dengan lancar, bisa menghasilkan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semua, utamanya kepada lembaga dan anak didik kita yang belajar di lembaga ini di semua tingkatan. Juga semoga
bisa menjadikan para wali siswa dengan acara tersebut bisa diberi keberkahan umur, amin, keberkahan rezeki, amin, dan dikuatkan oleh Allah untuk menghantarkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan sesuai dengan cita-cita menjadi dzurriyyah yang salihin was salihat, qurrata a'yun, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasul, dan bermanfaat bagi umat manusia, amin amin ya rabbal alamin. Nampaknya kalau saya pakai bahasa Indonesia itu terbawa sambutan-sambutan yang sejak tadi. Kira-kira kalau kepada para wali saya pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, apa pakai bahasa Indonesia? Ini ada yang minta Jawa ini ya. Para hadirin wal hadirat undangan cepatan kaula amulya aki. Acara pagi makin Kak Dinto nomor situng tasyakur, nomor 2 adua. Tasyakur Kak Dinto debuna para ulama ingki Kak Dinto definisi yang paling umum adalah al-i'tiraf binikmah minal mun'im, adalah pengakuan kita terhadap kenikmatan yang diberikan oleh zat pemberi nikmat kepada kita semua. Kemudian dijelentrehkan lagi oleh para ulama bahwa syukur itu ada 3 bentuk. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil jawarih wal arkan, syukur dengan fisik kita, yang terakhir adalah asyukur bil qalbi. Kemudian syukur itu untuk apa? Syukur untuk ditambahnya kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang akan diberikan oleh Allah oleh sebab kita bersyukur dengan cara yang baik. Makanya saya menginstruksikan kepada segenap panitia, karena ini acaranya syukur, doa mulai awal sampai akhir, ya tentunya juga mengukur prestasi dan kemampuan dari siswa selama 1 tahun masa pelajaran. Maka saya instruksikan agar acara imtihan di Sumber Batu itu seislami mungkin dan dijauhi dari hura-hura. Saya sering mengatakan, tengkulu sering matur, ketika kita melaksanakan sebuah acara tasyakuran dan doa, kita harus betul-betul harus hati-hati. Kenapa? Takut hanya satu kesempatan doa kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan itu adalah kesempatan seperti ini. Ketika kita melaksanakan acara tasyakur dan doa dengan cara yang tidak benar, padahal Allah sudah mentakdirkan bahwa doa-doa kita akan dikabulkan pada momen ini, tapi tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka hilanglah kesempatan kita untuk meraih istijabatul doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai saya mengatakan kepada bagian sound system, kalau acara akan dimulai, dicek semuanya. Ketika sudah stabil, jangan memutar sesuatu yang buat hingar-bingar. Putarlah mortal. Hingar-bingar itu apalagi dangdut, apalagi musik koplo, nasyid saja, kalau soundnya bagus, alat musiknya lengkap, itu bisa membuat, meskipun sebuah kebaikan, bisa membuat lingkungan kita sekitarnya itu agak terganggu. Dan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang yang ikut mendoakan itu dalam hatinya tidak ada
ghillun, tak ada nak-ngonek. Lamun iaten orang senior adu aki bedenak ngonek. Imtihan perboto orang tek pangedetedung saat desa malum. Imtihan perboto esona tager banyak cakaca sebele dan tatangke. Maka dikhawatirkan kalau seperti itu canreng madura neleko atau minimal tak cek berningan. Maka yang kita khawatirkan, harapan-harapan kita terkait lembaga ini, anak didik kita, bahkan kita semua para asatid wal ustadzah dan para wali yang kita panjatkan pada pagi ini, kita khawatir doa itu minimal tidak maksimal istijabahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya, karena pagi hari ini adalah acara yang pertama kali, kami memohon maaf kepada para tetangga, kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu selama pelaksanaan acara imtihan mulai pagi hari ini sampai tanggal 22 Dzulhijjah, yaitu haflah atau penutupan atau peresmian imtihan yang diisi dengan acara haul dan diisi dengan acara pengajian umum. Kami mohon maaf mewakili segenap yayasan, pengasuh pondok, kepala sekolah, panitia madrasah, sehingga dalam pelaksanaan kurang lebih 10 hari ini para tetangga sekalian ini terganggu dengan suara hingar-bingar yang ada di mimbar-mimbar yang sangat banyak. Berapa mimbar, Ustaz? 3 ya, Ustaz. Jadi ada 3 mimbar di sini, di kelas, di halaman kelas santri putri, dan di depan mushola tahfidz. Kemudian juga ada mimbar-mimbar khusus lomba membaca Al-Quran bil ghaib, tingkat 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan bahkan mungkin ada yang lebih dari 15 juz. Ini rencananya ditempatkan di ruang-ruang sekolah yang kosong, di serambi masjid, di Makbarah pendiri. Karena memang pesertanya mungkin agak banyak, jadi harus banyak tempat-tempat majelis-majelis untuk lomba membaca Al-Quran bil ghaib yang diikuti oleh semua siswa-siswi tingkatan 5 juz satu majelis, 10 juz satu majelis, 15 juz satu majelis, bahkan mungkin lebih dari 15 juz. Dan apabila ada yang lebih dari 15 juz, maka itu adalah poin penilaian yang bisa menghantarkan yang bersangkutan ini menjuarai lomba membaca Al-Quran bil ghaib ini. Semoga acara semuanya ini bisa berjalan dengan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan yang kami hormati, Tenggule sareng para ajunan saja sering merengaki keutamaan ilmu. Tenggule sareng para ajunan saja sering mendengarkan keutamaan ahli ilmu. Kita sering mendengarkan keutamaan orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Dalam hadis-hadis disebutkan orang yang belajar ilmu, berangkat belajar ilmu, maka itu lebih bagus, lebih baik daripada 100 rakaat sunat. Barang siapa berangkat untuk mengajarkan ilmu, ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan lebih baik daripada 100 rakaat, riwayat yang lain mengatakan lebih baik daripada 1000 rakaat. Antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah yang tidak alim, itu ada keterpautan 70 derajat. Di akhirat nanti yang akan memberikan syafaat 3 kelompok, al-anbiya, wasyuhada, wal ulama. Ini adalah contoh dalil-dalil keutamaan yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian kenapa ilmu ini lebih utama ketimbang ibadah? Pertama,
ilmu ini nafi'an li sahibihi wa ghairihi. Satu, ilmu ini bermanfaat kepada yang orangnya dan bermanfaat kepada orang lain. Ilmu ini musahhihun li sahibihi wa li ghairihi. Ilmu ini menjadikan orang yang punya ilmu tersebut ibadahnya menjadi benar. Ketika melaksanakan itu menjadi sah dan dia bisa menularkan ilmunya kepada orang lain. Seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ada sahabat sholat kemudian salah, ditegur oleh baginda Rasul. Bahkan sahabat-sahabat ini mengatakan tidak ada seorang guru yang lebih lemah lembut, yang lebih baik, selebih niseran, selebih open itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika membetulkan, ketika membenarkan metepak ibadah para sahabat. Bahkan ada sahabat di awal-awal Islam itu melaksanakan sholat itu salah. Sahabat yang lain ini karena ada Nabi itu marah, tapi oleh Nabi dikatakan da'hu, biarkan, biar aku saja yang mengajarinya bagaimana cara sholat yang benar. Jadi ilmu ini nafi'an li sahibihi wa li ghairihi, musahhihun li nafsihi wa musahhihun li ghairihi. Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan bahwa al-ibadatul muta'addiyah afdalu minal ibadatil qasirah, atau al-fadilatul muta'addiyah afdalu minal fadilatil qasirah. Ibadah atau amal yang kemanfaatannya itu tidak hanya dimiliki oleh orangnya tapi menular kepada orang lain, ini lebih baik daripada ibadah yang hanya kemanfaatannya kembali kepada orangnya. Ini alasan kenapa ilmu ini menjadi lebih utama daripada ibadah, sehingga hadis ini nggak perlu diragukan. Hadis ini hadis sahih. Jadi dawuh Nabi kepada sahabat, la antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min mi'ati rak'atin. Dalam hadis lain, la antaghdwa fatu'allima baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal. Kamu berangkat untuk mengajarkan satu bab daripada ilmu, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, khairun min mi'ati rak'atin, lebih baik daripada 100 rakaat. Wa fi riwayatin khairun min alfi rak'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya mempunyai alasan yang kuat kenapa sedemikian jauh keutamaan belajar ilmu, mengajarkan ilmu daripada ibadah sunat yang sedemikian banyaknya yang mungkin kita selama hidup tidak akan pernah bisa melakukannya. Kira-kira panjenengan bisa asolat 100 rakaat. Menabi tarawihan senapa rakaat? 23 rakaat dengan witir. Gini ki nyari saya patas. Gini ke kadang-kadang mun sibuk nakal kuah kemiyah. Kira rak parak Maria pas amam boleh. Walhasil tek pangkijak norok serah. Napa norok sebelum rakaat, napa norok saya 20 rakaat. Kan alasannya memang pacar keng sengkah. Bila tunggu sareng para ajeng setuju bisa salat 100 rakaat. Kenapa boleh sampai bisa salat sunat 1000 rakaat. Jadi ilmu itu utamanya kenapa? Nafi'an li sahibihi wa li ghairihi, musahhihun li sahibihi wa musahhihun li ghairihi. Kemudian fadilah daripada ilmu ini adalah bahwa bedanya ilmu dengan ibadah. Kalau ibadah terputus pahalanya seiring orangnya meninggal. Makanya disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min
thalathin. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka kesempatan untuk meneruskan amal itu terputus, kecuali dari 3 hal: shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, jariyah tanah kepada pondok, madrasah, musalla, masjid dan lain-lain. Meskipun orangnya meninggal, tempat tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan, maka orangnya walaupun sudah ada di alam barzah, itu pahalanya tetap mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya baik oleh orangnya maupun oleh orang lain. Kalau orangnya memang sudah wafat, tapi ketika seorang guru, seorang kiai mengajarkan kepada muridnya, kemudian sang guru wafat, ilmu tersebut diamalkan oleh sang murid, maka sang guru ini walaupun sudah ada di alam barzah, pahalanya tetap mengalir selama ilmu yang dia sampaikan kepada muridnya itu diamalkan oleh muridnya. Apalagi sekarang zaman YouTube, walaupun orangnya sudah meninggal, YouTube-nya bisa tetap diputar. Walaupun santrinya juga sudah wafat semua, generasi ketiga bisa memutar YouTube. Kiai dulu di era tahun 2010, 2020 disaksikan pidatonya, tausiahnya di tahun 2000 atau di tahun 3000 semuanya. Ini maka pahalanya akan tetap berjalan. Jadi kalau ibadah itu inqata'ah bimautihi, tapi kalau ilmu la yanqati'u bimautihi, tapi apabila ilmu itu diambil manfaatnya oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, maka walaupun orang yang mengajarkan ilmu ini sudah wafat, berada di alam barzah, maka pahalanya tetap mengalir. Hal-hal tong kelegak itu kadang-kadang jarang kita ungkap, sehingga orang meremehkan ilmu. Kita ingat dawuh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sebenarnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika orang berangkat ke suatu majelis, disengaja atau tidak disengaja, kebetulan atau sengaja, kemudian dia mendengarkan kajian ilmu, tausiah, mau'idhah, kemudian dia merasa dirinya adalah orang yang melanggar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar, kemudian dia beristirja, pulang ke rumah dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar berkata, kenapa kok bisa begitu? Tidak ada tempat, tidak ada pekarangan di bumi ini yang lebih mulia daripada buq'atul ilmi, yang lebih mulia daripada pekarangan, tempat yang digunakan untuk mengajar dan belajar. Fala tujalisu fala tufariqu majalisal ulama, dawuh Sayyidina Umar, maka kamu jangan jauh-jauh dari majelisnya para ulama, karena kamu ketika di sana berada di khairu biqa'il ardi, paling baiknya pekarangan-pekarangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, mengapa ilmu ini menjadi mulia? Karena ini syiarnya agama ila akhir zaman. Syiarnya, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Maka ketika ilmu ini sudah tidak ada, maka ketika ilmu ini sudah tidak ada orang yang mau belajar ilmu, maka disitulah cahaya agama, kejayaan syariat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dikatakan sudah diambang kehancuran. Para hadirin, para undangan sebentar kaula muljaaki, tengkula pengalaman iki tinggal bulan puasa mesteh nang Android tenggula kaito nang situng grup gisru dari masalah pasah. Akhir para telasan gisru dari masalah zakat. Tanya jawab. Telasan tak pada gisru dari telasan tak apa? Tak pada. Bulan Dzulhijjah gisru dari tak padana wukuf Arafah. Benukuf nang Indonesia.
Sehingga ada yang mengatakan orang Indonesia harus ikut Arafahnya, harus ikut yang di Saudi. Ada juga yang lucu, wukuf Arafah di Saudi harus ikut sini. Sampai ada, mungkin ini hoax ya, saya suruh cek kebenarannya. Ini ada kiai, seorang ulama di Banten, katanya wukufnya ikut Indonesia. Tapi itu diinfokan sebelum pelaksanaan, sebelum hari Rabu pagi. Saya cek, itu gak bisa dipastikan itu berita itu kecuali nanti sore. Kenapa? Waktu wukuf itu masuknya duhur sana. Kalau duhur di Saudi maka di sini maghrib, ya kurang lebih jam 5 lah. Kalau kiai itu betul-betul ada di Arafah dan wukuf pada hari Rabu, maka berarti kiai itu, ulama itu wukufnya ikut Indonesia, tidak ikut Saudi. Saya pribadi mengatakan itu pasti akan ditangkap dan diusir oleh polisi Saudi. Pasti itu. Ya katanya orang yang nggak pernah haji atau nggak pernah jadi pembimbing haji bisa-bisa saja. Tapi perlu diketahui, Isya setelah jamaah mulai diangkut ke Musdalifah, itu permadani itu sudah dilepas, AC sudah dilepas. Dan ketika selesai pekerjaan ini, Arafah wajib steril. Kenapa? Karena tenda-tenda itu meskipun tidak dilepas wajib dijaga. Saya dulu pernah bersama ketua rombongan itu survei sebelum wukuf ke tenda Arafah. Terus ada ketua rombongan yang terlalu agresif, pakai spidol permanen, nulis di tenda itu kelompoknya, rombongan 9 gitu. Akhirnya ini ditahan oleh maktab ini, dan kami serombongan nggak bisa pulang ke hotel gara-gara orang ini. Nego katanya mau dilaporkan ke surtoh dan lain-lain. Akhirnya nego, ini mohon ya, ini jangan ditahan, ini pimpinan, ini ketua rombongan satu bis itu. Akhirnya tercapai kesepakatan, tidak akan ditahan, boleh pulang, tapi harus dihapus dulu. Repot nyari spiritus. Spiritus. Alhamdulillah kami tertunda untuk pulang ke hotel selama tertundanya 4 jam. Gara-gara orang ngosot apa? Spidol keleban spiritus. Kayaknya nyari spiritus, pada wakman gak iman. Nah, itu seperti itu. Maka saya katakan nggak mungkin lah itu. Itu hoax. Kalau memang ada, mesti akan ditangkap dan akan diantarkan ke tempat yang pada saat itu waktu pelaksanaan, misalnya diantarkan ke Mina dan lain-lain. Nah ini kan ilmu, selalu berkesinambungan. Makanya pantas kalau para ulama mengatakan li'anna fil ilmi ihya'an lidinillah wa ihya'an li syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan atau menjayakan agama Allah dan menjayakan syariatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sekarang ini kan masih, kalau Indonesia masih akhir hari tasyrik, ini masih kisru-kisru kurban, ini masih kisru kurban, mulai sebelum terlasen kisru kurban. Sampai saya bilang, ini kok yang ditanyakan yang tahun lalu kok ditanyakan lagi, apa gak disimpan? Ini yang ditanyakan sekarang yang tahun lalu, yang mungkin orangnya lupa. Ada di HP-nya gak di-scroll, nyekrolnya mungkin sampai begini, mungkin sampai nyok-nyok saya nyom mata. Akhirnya gak di-scroll, tanya lagi dengan adanya fenomena. Ditambah di YouTube, banyak YouTube akun liar mengatakan, kenapa kok harus kurban kambing, kurban ayam saja boleh? Harus dijelaskan lagi. Ini ada pendapat perorangan, bukan pendapat madhab yang salah satu madhab yang 4. Katanya kaidah fiqhiyah, pendapat perorangan meskipun itu sahabat tetap lebih valid pendapat madhabul arba'ah, karena hari itu mulai verifikasi dan lain-lain, menyelidiki dalil-dalilnya dan dipandang dari segala sudut, ijma', qiyas dan lain-lain. Sehingga para ulama usul fiqh mengatakan pendapat perorangan meskipun muncul dari para sahabat itu kalah valid kepada pendapat
Madzhabul arba'ah. Maka kita kalau ingin ada bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat ketika persidangan di depan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus berpegangan terhadap sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal saya tidak mengatakan apa yang disampaikan sahabat itu salah, tapi minimal urusan berlanceng kulaku. Urusan berlanceng. Ketika ditanyakan, kamu ini mengamalkan ini ikut siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kamu ini ikut siapa? Ikut Imam Fulan. Imam Fulan itu ikut siapa? Dalilnya apa? Dari Al-Quran mana? Yang hadis mana? Lancang urusan. Makanya para ulama usul fiqh mengatakan pendapat madzhabul arba', salah satu madzhabul arba'ah itu lebih valid daripada pendapat satu orang walaupun itu adalah sahabat. Karena di dalam merumuskan satu pendapat dalam madzhabul arba'ah itu melalui proses atau metodologi keilmuan yang sangat panjang sehingga hasilnya bisa lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian acara ini kan doa. Syukur dengan doa itu harus ala hayatil khudu' wa tawaddu. Harus dalam keadaan kita itu ngadupok dak Gusti Allah, mengakui kelemahan dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu khudu'. Dalam bahasa lain, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Orang berdoa itu nomor satu kepada Allah harus didahului dengan perbuatan baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, harus ada dalam hati raghaban wa rahaba, harapan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa tidak akan mendapatkan hasil kalau tanpa kedermawanan kalampeuan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan, orang itu kalau punya hajat, kholan, mantan, itu jangan dicampur-campur dengan kelakuan maksiat. Jangan dicampur-campur dengan perbuatan maksiat. Itu sudah melanggar dari etika berdoa. Jauh itu. Masa nyunat anak ke orkes pakai buka Fatihah. Dalam acara konser pada malam hari ini, acara yang pertama, al-iftitah bi suratil Fatihah. Ngucap malaikat amang ke Caklah kullu amrin dzibalin. Dzibalin itu andi tengkah fokus. Mun andi tengkah fokus caklah mulain kalaban bismillah alhamdulillah dan lain-lain. Mun cek tak kelerah si akabaya hiburan. Cek beri judul. Di banner itu acara tanpa judul. Ngaku judul napa? Tasakuran tisah. Kelebuna tak terima. Abornya lama tisah. Bagi benyamah. Selakuan maksiat. Tek toronin bencana tong jangan kelebun. Beriin tajuk nikah. Pakun tak setuju. Nah boleh pas nyelamatin anak, nyelamatin Roma. Nah boleh pas ngahole. Insyaallah pas ngaholen ekeremen kalaban kenike insyaallah kami ting malam demo bi ahli kubur insyaallah. Demo bi ahli kubur. Kenapa? Ekeremen lekbul. Jadi harus iya kana abudu ya kana stain. Jangan ada, usahakan jangan sampai ada kemaksiatan. Yang ketiga, harus dengan raghaban warahaba, hindari hura-hura. Nega popong para banyak wali kita tangga kantoh gula akabe sebuah tatanan. Para wali mungkin naga acara tukang son cek endai nas panasin. Acara nadu malam son molehi mangkin. Dudar. Pasti malam ki karaoke suara tak nyaman. Si sek dedeh sajen sek si pelengan sajen pelengan, si kikih sajen taker.
Parlon ki du malam. Dia agak gini, keberes nampak tak beres? Sambian saya ngocak tak beres. Benih sen tas pagku. Salan serah, benih salan tukang son. Tukang son ini nas panasi. Acara kol belu, motor kol mari sobu. Pah bersih aku bentar, jek son cek larang. Mak larang, buh mun son diseruah. Acara kalakuna keberina duhur ngantang lah. Akhirnya si son segala saya mari sobu ngobe promosi. Apabila menyewa son saya, maka bisa dipastikan sehari sebelumnya sudah on. Asaing boleh, berisnya ingin boleh. Pejan majuan boleh. Dua hari sebelumnya sudah on. Akhirnya gut lagi kita andi acara seruat mas. Ya makanya ya saya harapkan nanti panitia kalau soundnya sudah disetel sudah bagus, setel mortal sampai mulai acara imtihan. Usahakan kita itu berdoa, bersyukur itu cek peleko, cek sampai bener-bener tetang ke saya nek-nek. Ini ke urusan imtihan le. Pasti urusan sambian memantan anak, urusan sambian walimatul akikoh, urusan sambian nyonat potrana, nah boleh holan dan lain-lain. Pas sambian pulang andi acara, pas merasa boleh-boleh saja mengganggu tetangga itu. Pertanyaannya, apakah doanya panjenengan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dapun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluin kelakuan bagus, ya kalau awal dari buka Fatihah, qiraatul Quran, mahlul qiyam dan lain-lain, diakhiri dengan doa, sedekah dan lain-lain, terus boleh wa yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan raghaban, sangat mengharap nikmat dari Allah, sangat mengharapkan kucuran rahmat Allah, tapi takut, merasa takut doanya tidak dikabulkan oleh Allah sebab kita salah di dalam cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siswa-siswi Purna dari MI sampai MA saya ucapkan selamat dan semoga ilmu yang kalian peroleh di lembaga ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah. Dan perlu diketahui ini adalah bukan perpisahan kalian harus hengkang dari lembaga ini, lanjutkan ke jenjang berikutnya selama di lembaga ini ada jenjang yang masih menyediakan Anda untuk masuk ke dalamnya, kecuali jenjang perguruan tinggi, karena di sini belum ada perguruan tinggi, dipersilahkan melanjutkan atau pindah pondok atau pindah kemana, yang penting sudah selesai menyelesaikan jenjang pendidikan di Asyhadul Kabir Sumber Batu. Kita doakan semoga lembaga ini bisa menjadi lembaga yang tetap bisa mengemban amanah umat ila yaumil qiyamah. Amin. Kita doakan dzurriyyah dari pendiri ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu yang manfaat sehingga bisa mengemban amanah ini ila yaumil qiyamah. Doakan para asatidz semoga diberi kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, barokah keturunan, dan diberi kesemangatan di dalam mengajar putra-putri kita semua. Dan kita doakan anak-anak yang lulus, semua siswa yang ada di lembaga ini, semua santri yang ada di pondok ini menjadi generasi yang bisa membanggakan baginda Rasul Muhammad SAW, para sahabat, keluarga Nabi, tabi'in, ulama, dan membanggakan terhadap pendiri dan pengasuh dari pondok pesantren Asyhadul Kabir Sumber Batu, kemudian juga membahagiakan kepada alumni, membahagiakan kepada simpatisan dan lain-lain, dan muslimin wal muslimat sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan ucapan dan dengan bacaan suratul Fatihah saya buka acara imtihan pada tahun ini. Semoga dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dan menghasilkan hal-hal yang manfaat dan barakah. Ala hadhiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
usalli abaihi wa ummati wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani min al-anbiya mursalin wa jamil katil muqarrabin wa ila jamil awliya was salihin wal ama'il amilin wa ila jami'i muassisi hadal mahad almarhum Ki Jufri Marzuki wa ila almarhumanya Rafi'ah binti Ki Jamaluddin wa ila almarhumahnya Asiyah binti Ki Basrawi almarhum Ki Jufri Marzuki Ki Khalil min Haji wa ila almarhumahnya Nabawiyyah Jufri wa abaihim wa ummahatihim wa masyaihim wa asadihim wa aqaribihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila jami'i al-asatid para asatid para ustadzat yang sudah mendahului kita. Innallaha yaghfiru dzunubahum wa yanawwiru kuburahum wa yataqabbalu a'malahum wa anallahu yaj'alu jannata mathwahum ma'wahum bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar itu dari Allah, apabila ada kekurangan itu dari kekurangan, kealpaan dan kebodohan saya pribadi. Akhiran wal afu minkum wallahul muwaffiq lima yuhibbu yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.